Chapter 116. Di Gunung Daoset, gua tempat Tuan Bai Xiaon dikebumikan dikelilingi oleh puluhan ribu murid, yang semuanya adalah belati tajam. Itu adalah area terlarang, tetapi kenyataan bahwa mereka datang sebagai bagian dari gerombolan yang begitu besar memberi mereka keberanian untuk masuk. Bai Xiaon, pergi ke sini sekarang. Tunjukkan wajahmu. Bai Xiaon, kamu bajingan jahat. Tuhan akan menghukum kamu hari ini. Kami akan menghukum kamu hari ini. Namun, bahkan ketika suara mereka terdengar, seseorang di dalam gua sendiri berteriak, "Jipipa!" Teriakan yang kuat didukung oleh kekuatan penuh dari basis budidaya Bai Xiaon, menyebabkannya bergema seperti guntur, benar-benar menghancurkan suara semua suara lainnya. Secara bersamaan, Bai Xiaon yang ramping muncul, berjalan dengan khusyuk keluar dari gua. Ketika murid-murid yang berkumpul dari tiga puncak gunung melihatnya, mereka segera mengangkat batu-batu yang mereka pegang di tangan mereka, dengan marah bersiap-siap untuk melempari dia. Tapi kemudian, Bai Xiaon berteriak kuat dan menyodorkan potret di depannya. Itu adalah potret tuannya. Itu juga Tuan Zheng Yuandong, patriar pendiri sekte Stream Roh. Meskipun agak gugup, Bai Xiaon berteriak, "Jika ada yang berani melukai potret tuan aku, pemimpin sekte Brother-Brother dan aku akan bertarung sampai mati." Ketika gerombolan itu melihat Bai Xiaon berjongkok di belakang potret tuannya, mereka menjadi kaku, dan banyak dari mereka tersentak. Tidak ada yang berani melemparkan batu. Potret itu menggambarkan patriar pendiri sekte, tuan dari pemimpin sekte itu sendiri. Jika ada di antara mereka yang berani merusaknya, hanya bisa dibayangkan betapa murka Zheng Yuandong akan merespons. Selain itu, dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun penguasa puncak yang akan ikut campur. Para murid sangat marah sehingga mereka akan meledakkan baju mereka. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun. Benar-benar tak tahu malu. Melihat bahwa taktiknya berhasil, Bai Xiaon menghela nafas lega. Sambil memegangi potret itu tinggi-tinggi, dia memandang berkeliling ke arah kerumunan. Kalian mendengarkan dan mendengarkan dengan baik. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Jika Bai Xiaon tidak mencoba menjelaskan situasinya, segalanya akan menjadi lebih lancar. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, kerumunan mulai kehilangan kendali. Kakak kamu selalu bilang kamu tidak sengaja melakukannya. Fragrant Cloud Peak diserang oleh kilat, dan kamu mengatakan itu tidak sengaja. Violet Cauldron Peak dan Green Crest Peak basah kuyup oleh hujan asam, dan itu tidak sengaja. Dan sekarang kamu mengatakan hal yang sama lagi. Ini konyol. Bai Xiaon dengan cepat melambai di sekitar potret tuannya. Kedengarannya benar-benar minta maaf, dia melanjutkan, "Tuan aku baru saja mengunjungi aku dalam mimpi dan memberitahu aku bahwa dia memaafkan aku. Aku jamin, ini yang terakhir." Benar-benar, secara positif tidak akan ada yang lain. Mendengar Bai Xiaon tanpa malu-malu mengklaim bahwa masternya yang telah meninggal telah mengunjunginya dalam mimpinya membuat marah penonton lebih jauh. Aku tidak tahan lagi. Aku akan mengalahkannya hitam dan biru. Bahkan jika dia adalah putra pemimpin sekte, aku masih mengalahkannya. Turunkan Bai Xiaon. Pada titik inilah banyak aliran rasa ilahi dari yayasan pendirian tiba-tiba menyapu seluruh area. Beberapa saat kemudian, beberapa lusin orang terbang dari puncak Gunung Daoset. Ada tetua dari berbagai gunung, penguasa puncak, dan bahkan Zheng Yuandong. Melihat apa yang terjadi, Zheng Yuandong berteriak dengan suara penuh amarah yang menggema seperti guntur, "Ditinggalkan tempat ini segera." Suara-suaranya yang memekakan telinga membuat ketakutan semua orang yang hadir, bahkan Shangguan Tianyo dan yang lainnya terpilih. Dengan gemetar ketakutan, mereka mundur. Roh Bai Xiaon meningkat dengan cepat. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Zheng Yuandong menatapnya dengan tatapan ganas. "Bai Xiaon, sebagai kakakmu, aku tidak akan membiarkan orang lain mengalahkanmu, tapi aku pasti bisa memberimu pukulan keras." Dengan itu, dia menembak ke arah Bai Xiaon. Kulit kepala Bai Xiaon mulai tergelitik begitu keras hingga rasanya seperti meledak. Dia baru saja akan mengacungkan potret tuannya ketika Zheng Yuandong mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan potret itu terbang ke arahnya. Bai Xiaon menjerit, dan sepasang sayap tumbuh di belakangnya saat dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, sebuah suara memukul yang kuat terdengar, yaitu telapak tangan Zheng Yuandong yang melakukan kontak dengan ujung belakangnya. Nyeri yang membakar menyapu dirinya, dan dia menjerit. Tampak seperti akan menangis, dia menjerit, Selamatkan aku, Paman Li. Kakak-kakakku berusaha membunuhku." Kelopak mata Li Qinghou berkedut, dan dia pura-pura tidak mendengar. Kemarahan Zheng Yuandong sama sekali tidak terpuaskan. Melihat Bai Xiaon melambai-lambaikan potret tuannya membuatnya marah, jadi selanjutnya, dia melepaskan tendangan. Bai Xiaon menjerit lagi, terdengar lebih sedih dari sebelumnya. "Selamatkan aku, Tuan. Selamatkan aku." Melihat Zheng Yuandong mengalahkan Bai Xiaon menyebabkan kemarahan di antara para penonton perlahan memudar. Segera, ekspresi aneh muncul di wajah para tetua, dan mereka mulai batuk kering.
Ini adalah masalah pribadi dengan pemimpin sekte dan keluarganya. Benar, benar. Oh, aku punya beberapa pil obat di dalam tungku. Aku akan pergi sekarang. Menyembunyikan senyum mereka, para tetua mulai membubarkan diri. Segera, hanya Li Qinghou dan Su Meixiang yang tersisa melayang di udara. Saat Li Qinghou memperhatikan Bai Xiaon di kejauhan, dia tampak agak emosional. Bagaimanapun, dia memiliki harapan tinggi untuk Bai Xiaon. Su Meixiang memandang Li Qinghou, tatapannya lembut. Dalam hatinya, dia memandangmu sebagai ayahnya, jika tanya lembut. Apakah kamu benar-benar bersedia meninggalkannya ke tepi utara? Li Qinghou mengalihkan pandangannya dari Bai Xiaon ke Su Meixiang. Menggelengkan kepalanya sedikit, dia berkata, semua hal yang dilakukan Xiaon tidak terlalu penting. Jauh di lubuk hati, dia orang yang baik. Selanjutnya, aku dapat mengatakan bahwa dia benar-benar minta maaf untuk semuanya. Mengirimnya ke tepi utara sebagai hukuman tidak benar-benar diperlukan. Tapi aku jujur dengan apa yang aku katakan kepada pemimpin sekte sebelumnya. Sejak dia mendapatkan Water Swamp Kingdom dari tepi utara, aku sudah memikirkan masalah ini. Bakat laten Bai Xiaon luar biasa. Situasi yang ideal baginya adalah menggabungkan aspek-aspek terbaik dari kedua ban. Selain itu, jika dia bisa berhasil menumbuhkan kerajaan Water Swamp dan mencapai lingkaran besar tingkat ke-10 Ki kondensasi dalam beberapa tahun, maka mungkin kita bisa mempercepat pembukaan jurang pedang jurang. Kalau begitu, dia mungkin bisa membuat jalan baru untuk dirinya sendiri. The Fallen Sword Abyss. Jawab Su Meixiang, tanpa terkejut. Salah satu dari 3 tanah suci dari 4 sekte besar di bagian bawah mencapai sungai Heavenspan Timur. Seharusnya, bahkan ada jejak energi surgawi di sana. Setiap kali kita membukanya, semua 4 sekte besar dari timur mencapai, sekte aliran darah, sekte aliran pil, sekte aliran mendalam, dan sekte aliran roh kita, akan mengirimkan murid-murid dari tingkat 10 kondensasi Ki untuk berpartisipasi dalam perjuangan berdarah. Perjuangan berdarah itu diperlukan. Li Qinghou berkata sambil menghela nafas ringan. Jika dia tidak menguasai kerajaan Water Swamp, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi jika dia melakukannya, maka dia benar-benar harus pergi. Kultivasi adalah jalan panjang, berlumuran darah. Hanya yang cocok yang bertahan dan makmur. Dia perlu belajar untuk menghadapinya, bukan mengelak darinya. Dengan itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Hari itu, jeritan Bai Xiaon memenuhi sekte. Zheng Yuandong sudah mati untuk memberinya pelajaran, bukan sebagai pemimpin sekte, tetapi sebagai kakaknya. Larut malam itu, Bai Xiaon, hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak, berjalan dengan susah payah di belakang Zheng Yuandong ketika mereka kembali ke gua tuan mereka. Berlutut, kata Zheng Yuandong, menatap tajam. Mohon maaf kepada guru. Bai Xiaon sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di depan potret. Tuan, aku minta maaf. Bai Xiaon merasa sangat bengkak sehingga dia pikir dia akan meledak kapan saja, terutama bokongnya. Tuan, lanjutnya, di ambang air mata, ketika semua murid itu datang untuk memukuli aku, kamu merasa kasihan pada aku, dan mengunjungi aku dalam mimpi. Pak, aku mencoba memberitahu saudara tetua, tetapi dia tidak percaya kepada aku. Tuan, mengapa kamu tidak mengunjungi kakak lelaki dalam mimpinya malam ini, dan mengatakan yang sebenarnya? Zheng Yuandong berdiri di samping, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Dia punya pikiran untuk mengalahkannya, tetapi ketika dia berpikir tentang betapa kerasnya kulit Bai Xiaon, tangannya sedikit sakit, dan dia menahan diri. Berlutut di sini selama 3 bulan, katanya. Itu hukumanmu untuk bencana 10.000 lembah ular. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini, demi para murid dari 3 puncak gunung. Dengan itu, dia memberikan harum dingin, dan kemudian mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan pil obat jatuh. Berpura-pura tidak memperhatikan pil itu, dia berbalik dan pergi. Melihat bahwa Zheng Yuandong pergi, Bai Xiaon segera berteriak. Dia akan mulai mengeluh kepada gurunya tentang segala hal. Tetapi pertama-tama, dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa kelinci yang sembunyi-sembunyi tidak ada di sana. Oh, celakalah aku, Tuan. Saudara tetua memukul aku dengan sangat keras. Pantat aku sakit sekali. Melihat, melihat, aku bengkak di mana-mana. Ini sangat tidak adil. Aku benar-benar tidak melakukan hal itu dengan sengaja. Aku tidak, ya. Pada titik inilah ia memperhatikan pil obat di tanah, yang tidak lain adalah pil yang baru saja ditinggalkan Zheng Yuandong. Pil pembangun energi tingkat 3 tingkat tinggi. Dengan mata berbinar-binar, dia dengan cepat melihat keluar gua, lalu duduk di samping. Merasa sedikit bosan, dia mengkonsumsi pil dan kemudian mulai fokus pada kultivasi. Kira-kira pada waktu itu, terjadi sesuatu yang tak seorang pun dari para murid atau bahkan penguasa puncak di sekte itu perhatikan. Di belakang Gunung Daoset,
di daerah terbuka yang luas, kosong, semuanya tiba-tiba mulai berubah. Beberapa saat kemudian, distorsi menghilang. Namun, apa yang sekarang samar-samar terlihat, tepat di belakang Gunung Daoseet, adalah puncak gunung lain. Itu adalah puncak gunung ke-9 dari sekte Stream Roh. Meskipun pemimpin sekte sadar akan keberadaannya, bahkan ia tidak memperhatikan distorsi aneh dari saat-saat sebelumnya. Puncak gunung ke-9 dari Spirit Stream sekte sangat tenang dan damai, dan semua tanaman dan vegetasi yang menutupinya gelap gulita. Di puncak gunung, di atas pohon persik hitam, ada seekor monyet, duduk di sana dengan tenang, emosi campur aduk terlihat di matanya. Jika Bai Xiaon ada di sana, dia akan langsung mengenalinya. Yang mengherankan, adalah monyet bijaksana yang sama yang telah memakan salah satu pil anehnya, dan bahwa ia telah dilepaskan ke alam liar beberapa waktu lalu. Akhirnya, monyet itu menghela nafas. Aku tahu kamu di sana, jika tanya. Mungkin juga berhenti bersembunyi. Begitu monyet berbicara, udara di belakangnya berubah, dan seorang lelaki tua muncul, tinggi, mengenakan jubah ungu panjang. Dia melangkah keluar dari udara tipis, tampak hampir seperti manusia biasa, dengan kekuatan basis budidaya yang sepertinya tidak terpancar darinya. Namun, pada saat yang sama, ia hampir tampak seperti paragon, berdiri di sana. Ekspresi aneh muncul di wajah pria tua itu ketika dia datang untuk berdiri di samping. Sesaat kemudian, mata ketiga terbuka di dahinya, dan dia menatap monyet itu. Kamu adalah... Monyet itu berbalik untuk melihat lelaki tua itu, matanya berkilau dengan cahaya yang dalam. Kamu tidak mengenaliku, muridku. Atau mungkin aku harus memanggilmu patriar pendiri sekte Stream Roh. Yang mengejutkan, pria tua ini adalah orang yang sama yang telah memimpin sekte Stream Roh ke posisinya sebagai salah satu dari 4 sekte besar, patriar pendiriannya. Saat ini, ia tampak dalam keadaan kaget. Murid-murid yang mencekik, dia mengambil napas dalam-dalam, tak percaya melintas di wajahnya. Mustahil. Kamu mati. Apa yang kamu lakukan kembali? Meskipun statusnya di sekte, basis kultivasinya, dan tingkat kemauannya, dia tidak bisa menahan nafas. Jauh di lubuk hati, di lubuk jiwanya, dia yakin bahwa ini memang tuannya yang penuh teka-teki yang telah meninggal 10.000 tahun yang lalu. Monyet itu tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Gunung Daoseet, dan tatapannya melewati gunung ke sebuah gua, di mana Bai Xiaon duduk bermeditasi. Meskipun tidak ada yang bisa mengetahuinya, di dalam mata monyet itu bisa terlihat jejak penghormatan yang langka. Aku tidak yakin bagaimana aku bisa berada di sini. Mungkin itu pil obat muda Bai Xiaon. Atau mungkin, kekuatan misterius lain menuntun tangannya untuk membawaku kembali. Bagaimanapun, aku bukan satu-satunya yang kembali. Pria tua berjubah ungu mengikuti garis pandang monyet ke Gunung Daoseet dan melihat Bai Xiaon duduk di sana. Seorang murid kondensasi Qi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Pria tua itu masih tidak percaya apa yang sedang terjadi. Frigid Sek. Si monyet menyalak. Apakah kamu ingat mengapa aku memberimu nama itu? Apakah kamu ingat mengapa Tuan kamu memberi kamu misi yang menantang surga? Mengapa aku memastikan bahwa kamu bisa hidup selama 10.000 tahun? Jawab aku. Mata monyet itu bersinar dengan cahaya yang menusuk dan mengancam. Bahkan sepertinya petir bergemuruh di daerah itu. Namun, efeknya tampaknya terbatas pada area 30 meter di sekitarnya. Bahkan para patriar lainnya di puncak gunung ke-9 tidak menyadari sesuatu yang aneh. Orang tua berjubah ungu, patriar pendiri Spirit Stream Sect, sedikit menggigil ketika dia mengingat ingatan dari 10.000 yang lalu. Terlepas dari berapa tahun telah berlalu, dia mengingat banyak hal dengan jelas. Dia sudah tua, tetapi dengan tuannya di sini di depannya, dia tiba-tiba merasa seperti seorang pria muda lagi. Dia berdiri tegak dan tinggi, wajahnya sedikit memerah, tampak hampir seperti seorang prajurit ketika dia menjawab, Tuan, aku ingat. Misi aku adalah untuk menjaga roh sejati, untuk memastikan bahwa sekte Stream Roh menjadi salah satu sekte di capai tengah sungai Heavenspan Timur, dan kemudian, sekte capai atas. Setelah itu, kita harus menginvasi sungai Heavenspan Utara, berjuang melalui capai bagian atasnya, dan memberantas 9 Heavens Cloud Thunder Sect. Kembalilah ke rumah leluhur kami, kembalikan kemuliaan masyarakat roh sekolah Frigid. Jadi, kamu ingat rumah leluhur kita, dan roh yang sebenarnya, jika kata si monyet, tatapan aneh di matanya. Baiklah, lihatlah simbol ajaib di bawah Fragrant Cloud Peak. Frigid Sect memandangi Fragrant Cloud Peak dan segera mengerutkan kening. Tersembunyi di dalam masing-masing dari 8 puncak gunung dari sekte Stream Roh adalah simbol magis yang kompleks, yang secara kolektif adalah darah kehidupan dari sekte Stream Roh. Pentingnya simbol-simbol ajaib itu sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Namun, Frigid Sect tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang simbol ajaib Fragrant Cloud Peak. Monyet itu menghela nafas dengan lembut, dan tatapan yang dalam di matanya semakin kuat. Kamu tidak bisa melihatnya,
Ya, sepertinya aku kembali agak terlambat. Orang lain kembali sebelum aku dan mengirim murid gelap mereka untuk menggunakan variasi tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk mengubah pembentukan mantra. Simbol magis purba di bawah Fragrant Cloud Peak dirusak, dan membalikan situasi dengan kekuatanku saat ini tidak mungkin. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa yang aku miliki untuk membimbing Bai Xiaon agar menghasut ular roh. Maka hal-hal dapat pulih secara alami. Chapter 117. Bagian tersulit dari merusak simbol Fragrant Cloud Peak adalah menemukan cara untuk melakukannya tanpa kamu sadari, jika monyet itu dengan muram. Menggunakan metode yang benar, bahkan seorang murid kondensasi Qi bisa melakukannya, diberikan waktu yang cukup. Tepi selatan telah disusupi. Mata Frigid Sek bersinar dengan cahaya dingin. Dia tahu betul bahwa merusak formasi mantra bisa dilakukan dengan mudah, tetapi memperbaiki itu adalah kebalikannya. Itu seperti vas bunga. Bahkan seorang anak pun dapat menghancurkannya, tetapi hanya seorang profesional, seorang Grandmaster, yang dapat menyatukannya kembali. Menyusup. Frigid Sek berpikir sejenak, lalu menjangkau ke arah Gunung Daoset dan membuat gerakan menggenggam. Sesaat kemudian, sebuah batu giok terbang ke arahnya dan datang untuk beristirahat di tangannya. Di dalamnya tersimpan catatan yang baik tentang segala sesuatu yang terjadi di sekte itu selama 30 tahun terakhir. Itu termasuk semua informasi tentang Bai Xiaon, lengkap dengan akun yang merinci petir, hujan asam, dan insiden meramu pil di 10.000 lembah ular. Setelah memeriksanya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dari tampilan hal-hal, Bai Xiaon tampak seperti bencana berjalan. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi mata Frigid Sek untuk berkilau. Pil anak ini meramu. Itu keji. Dao obat memiliki banyak jalan, igumam si monyet sebagai tanggapan, versi yang berbeda untuk semua orang. Mungkin Bai Xiaon ini bisa. Baik. Beri dia formula pil untuk pil penolak sungai, juga Frigid School Medicine Manual. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk meramu. Pil penangkal sungai. Mata Frigid Sek melebar. Pil River Deving belum berhasil diramu oleh siapapun di Spirit Stream Sect selama 10.000 tahun terakhir. Sekte Stream Roh bahkan telah meminta bantuan dari Pil Stream Sekte, dan membayar mahal, tetapi tidak berhasil. Pil River Deving hanyalah legenda pada saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa Spirit Stream Sect masih memiliki pil penolak sungai, Frigid Sect mungkin bahkan tidak percaya itu mungkin untuk meramu itu. Itu adalah obat yang hanya memiliki satu fungsi, untuk membangkitkan semangat sejati. Bangkitkan semangat sejati selama 10 napas waktu. Sedangkan untuk Frigid School Medicine Manual, itu adalah salah satu dari 3 warisan yayasan besar dari Frigid School Spirit Society, yang berisi dao obat yang hebat yang konon berasal dari dunia luar. Setelah hening sejenak, Frigid Sek mengangguk. Metode meramu pilnya keji, dan pil penangkal sungai adalah pil obat keji. Mungkin, dia punya kesempatan untuk meramu. Guru, bagaimana dengan basis kultivasi kamu? Itu tidak akan dapat dipulihkan dengan mudah. Aku butuh waktu. Sekarang aku kembali. Aku harus terus bertahan selama beberapa tahun lagi. Aku ingin melihat secara pribadi, kehancuran 9 langit Claw Thunder Sekte. Mata monyet berkedip dengan permusuhan. Bertahun-tahun yang lalu, dia menyaksikan seluruh sektenya dimusnahkan, dengan dia menjadi satu-satunya yang selamat. Setelah melewati banyak daerah yang dilarang oleh roh, dia hampir tidak berhasil mencapai delta sungai sebelah timur. Murid, aku bukan satu-satunya yang kembali. Orang tua lain mungkin juga akan kembali. Aku tidak yakin mengapa, tapi aku punya perasaan bahwa zaman baru mungkin ada pada kita. Monyet itu menghela nafas, dan Frigid Sek berdiri diam di sana. Meskipun mereka berdua kuno, roh mereka terbakar panas, dan mereka benar-benar fokus. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, Bai Xiaon baru saja menyelesaikan sesi kultivasi di gua. Dia ingin keluar, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa. Sambil mendesah, dia terus melakukan latihan pernapasan. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan sebelum dia bisa mengambil napas lagi, menyadari bahwa batu giok tergelincir dan gulungan bambu tergeletak di sana di depannya. Mereka tampak sangat kuno, seolah-olah mereka telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hampir tampak memancarkan udara purba. Setelah melihat sedikit lebih dekat, dia mengambil selip giok dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Setelah beberapa saat, matanya membelalak. Pil penangkal sungai. Tidak perlu tanaman atau tumbuh-tumbuhan, hanya air dari sungai Heavenspan. Apa? Pil obat apa ini? Terlihat sangat luar biasa. Siapa yang pernah berpikir bahwa kamu dapat meramu pil obat dari air sungai Heavenspan? Setelah memeriksa metode ramuan sedikit lebih jauh, ia tersentak. Sungguh keji. Kamu benar-benar harus menggunakan tubuh kamu sebagai tungku pil. Selanjutnya, ia melihat ke gulungan bambu, dan matanya menjadi lebih lebar. Manual kedokteran sekolah yang frigid.
Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan membuka gulungan bambu. Tidak ada yang masuk akal baginya. Hanya baris teks pertama yang jelas, namun, bahkan sedikit saja sudah cukup untuk membuat Bai Xiaon marah. Keabadian dimulai dengan sekolah Frigid, kehidupan abadi mengakhiri siklus reinkarnasi. Jangan bilang padaku bahwa obat ini bisa digunakan untuk meramu pil KB hidup selamanya. Ah, dia tidak bisa menahan jeritan yang bergema keluar dari mulutnya. Matanya merah seperti dia baru saja mendapatkan harta yang paling berharga. Tetua Brother Sect Leader pasti memperhatikan betapa kerasnya aku telah bekerja di kultivasi aku, dan memutuskan untuk memberi aku hadiah. Kamu sangat luar biasa, pemimpin sekte Brother Elder. Pil River Deving ini adalah hal biasa. Setelah aku sedikit lebih kuat, aku akan mengumpulkan ribuan untuk kamu. Terlihat sangat bersemangat, ia terus mempelajari Frigid School Medicine Manual. Meskipun dia tidak bisa melihat informasi lain di dalamnya, dia sudah terobsesi dengan itu. Setelah mempelajarinya sebentar, ia menyadari bahwa bambu yang telah digunakan untuk membuat gulungan itu memancarkan aura kuno yang harus berusia lebih dari 10.000 tahun. Dia bahkan tidak yakin bagaimana bambu bisa bertahan begitu lama. Selain itu berisi aroma manis yang menyebabkan basis budidayanya berputar cepat setelah menghirupnya. Bai Xiaon hanya terus menjadi lebih bersemangat, dan bahkan lebih yakin bahwa ini adalah barang yang sangat berharga. Bahkan, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah kultivasinya yang rajin benar-benar telah menarik perhatian pemimpin sekte, atau apakah itu adalah roh dari tuannya yang memberikan hadiah kepadanya dari dunia bawah. Itu sangat tidak mungkin, pikirnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, harta itu ada di tangannya sekarang, jadi itu miliknya. Yang tidak dia perhatikan adalah bahwa di belakangnya, jauh di dalam gua, ada seekor monyet, berdiri di sana menatapnya dengan hormat di matanya. Bagaimana dia melakukannya? Pikir monyet itu. Apakah beberapa entitas misterius benar-benar membimbing tangannya untuk membawaku kembali? Setelah beberapa waktu berlalu, monyet itu berbalik dan bergabung ke dinding batu gua. Di sana, dia tenggelam melalui gunung, sampai dia jauh di bawah tepi sungai. Dia menemukan dirinya di sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Di bawahnya mengalir air emas sungai Heavenspan, dan formasi mantra yang sangat besar memenuhi seluruh gua. Pembentukan mantra ini adalah inti dari seluruh sekte Stream Roh. Itu bukan formasi mantra ofensif, itu hanya defensif. Di tengah air sungai emas ada peti mati. Itu tidak memiliki penutup, dan terlihat di dalamnya adalah mayat bayi perempuan. Meskipun mayat, gadis itu tampaknya mengandung tanda-tanda kehidupan, serta udara kuno yang dalam. 2 bulan berlalu. Meskipun Bai Xiaon frustrasi karena dia tidak dapat memahami salah satu dari panduan kedokteran sekolah Frigid, dia menolak untuk menyerah, dan yakin bahwa sekali keterampilan meramu obatnya meningkat, dia akan mengerti. Sekarang setelah hukumannya selesai, dia keluar dari gua dengan semangat tinggi. Basis kultivasinya bahkan telah sedikit maju. Segera, ia menerima pemberitahuan bahwa ia akan dikirim ke tepi utara untuk mengamati sejumlah binatang buas dan meningkatkan kerajaan Water Swamp-nya. Tepi utara. Terkejut, dia melihat ke utara dan berpikir tentang pertempuran yang dipilih, dan bagaimana dia dinamai musuh utama Bank Utara. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bergumam, sudah begitu lama, semua orang mungkin sudah lupa tentang itu. Meskipun dia tampaknya tidak terlalu percaya diri dalam analisis itu, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini. Setelah memikirkannya sedikit lebih lama, matanya mulai bersinar dengan antisipasi. Bagaimanapun, tasnya masih berisi Beast Birdseed, dan pemikiran untuk akhirnya bisa memiliki binatang buasnya sendiri membuat gagasan untuk pergi ke tepi utara lebih dapat ditoleransi. Setelah kembali ke Fragrant Cloud Peak, ia pergi ke guanya yang hancur untuk mengepak tasnya. 3 hari kemudian, dia berdiri di sana di Gunung Daoset, dikelilingi oleh para tetua, penguasa puncak, murid sekte dalam, dan sekelompok murid sekte luar, yang semuanya ada di sana untuk mengantarnya pergi. Mereka semua datang atas kemauan sendiri. Hanya dengan secara pribadi menyaksikan Bai Xiaon pergi ke tepi utara, akhirnya mereka bisa tenang. Bai Xiaon tergerak untuk melihat bahwa begitu banyak orang datang untuk mengantar mereka. Saat dia berdiri di sana di sebelah pemimpin sekte, dia melambaikan tangannya dalam perpisahan. Hadirin sekalian, sesama murid, aku akan pergi ke tepi utara, dan aku akan merindukan kalian semua. Aku akan merindukan tepi selatan, dan aku akan merindukan semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Penampilan aneh muncul di wajah mereka yang hadir. Bagaimanapun, ini adalah perpisahan yang menyedihkan. Bahkan pemimpin sekte dan penguasa puncak hadir. Meskipun sebagian besar murid masih marah dengan Bai Xiaon, mereka masih berusaha terlihat seolah-olah mereka tidak ingin dia pergi. Satu-satunya orang yang benar-benar merasa buruk adalah Fatih Zhang Besar, Hou Xiaomei, dan Hou Yunfei, bersama dengan beberapa orang lain yang benar-benar dekat dengannya. Namun, tepi selatan dan utara sama-sama bagian dari Spirit Stream Sect, sehingga perasaan itu tidak luar biasa. Tetua Yao berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Bai Xiaon dengan hangat.
Junior Brother Bai, kamu memiliki bakat yang spektakuler, dan baru mulai membuat kemajuan dengan kerajaan Water Swamp. Jangan mencoba meyakinkan kami bahwa kamu tidak ingin melakukan keajaiban, dan berhasil mengolahnya. Tepi utara memiliki sumber daya yang lebih baik daripada yang kita lakukan di tepi selatan. Melanjutkan kultivasi kamu akan ada jauh lebih baik untuk kamu dalam jangka panjang. Bahkan, kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai foundation di sana. Ketika itu terjadi, umur panjang kamu akan meningkat. Bai Xiaon menggigil, dan matanya bersinar dengan gembira pada gagasan mencapai yayasan pendirian dan meningkatkan umur panjangnya. Segera, yang lain mulai memanggil. Sudah waktunya untuk pergi. Berbalik, dan berjalan ke tepi utara. Kami para kultivator selalu bergerak maju, tidak pernah mundur. Tidak perlu melihat ke belakang. Berjuanglah terus maju. Itu benar, Sekte Paman Bai. Sudah waktunya untuk pergi. Dengan impian sebesar impianmu, tepi utara benar-benar satu-satunya tempat di mana kamu bisa melebarkan sayapmu dan terbang tinggi. Sekte Paman Bai, tidak perlu bagimu untuk merindukan kami di sini, dan begitu kamu sampai di tepi utara, tidak perlu kembali. Jalanmu selalu di depanmu. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, Bai Xiaon merasa lebih tersentuh. Sambil menarik napas, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Pemimpin sekte memandang dengan ekspresi aneh sampai Bai Xiaon berbalik, dan mereka berdua menuju ke tepi utara. Setelah dia pergi, ekspresi hangat di wajah Tetua Yao berubah menjadi kegembiraan, dan itu sama dengan para murid di sekitarnya. Banyak orang sangat senang mereka mulai menangis. Langit memang punya mata. Bai Xiaon akhirnya hilang. Hahaha. Pemimpin sekte telah melimpahi kita. Para penguasa puncak itu bijak dan murah hati. Dao surga benar-benar adil. Musim semi akhirnya tiba di tepi selatan. Apakah ini nyata? Apakah Bai Xiaon akhirnya pergi? Apakah aku berani percaya bahwa itu benar? Semua orang mulai bersorak, dan beberapa orang bahkan mengeluarkan drum dan simbal dan mulai membenturkan dan menabrak mereka dengan keras. Di sisi utara Gunung Daoset, Bai Xiaon tertinggal di belakang pemimpin sekte saat mereka berjalan. Ketika dia mendengar keributan di belakangnya, dia berdeham, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak familiar. Dia menghela nafas. Bisakah kamu mendengar itu, pemimpin sekte Brother Elder? Tepi selatan sangat merindukanku sehingga kepergianku membuat mereka sangat sedih. Rahang Zheng Yuandong terjatuh, dan dia menatap ke atas dengan tenang ke langit. Chapter 118. Sekte Stream Roh terdiri dari 8 puncak gunung. Selain Gunung Daoset di tengah, ada 3 puncak gunung di tepi selatan dan 4 di tepi utara. Keempatnya adalah Sunset Peak, Archway Peak, Iris Petal Peak, dan Ghost Fang Peak. Jumlah murid di tepi utara jauh melebihi murid di tepi selatan. Salah satu dari sekte luar puncak gunung di puncak gunung utara akan memiliki puluhan ribu murid. Adapun sekte batin mereka biasanya memiliki lebih dari 1.000. Secara keseluruhan, tepi utara sekitar 2 kali lebih kuat dari tepi selatan. Karena alasan itulah Ban Utara telah lama menjadi kekuatan utama dalam sekte tersebut. Tentu saja, fondasi kekuatan tepi utara datang dalam bentuk binatang buas yang dinaikkan oleh semua murid di sana. Sejumlah besar binatang di sana memastikan bahwa panggilan hewan naik ke udara terus-menerus. Tepi utara tampak lebih ganas dan biadab, para muridnya lebih ganas daripada rekan-rekan mereka di selatan. Makhluk terbang dapat dilihat di udara sepanjang waktu, dan bahkan mungkin untuk sesekali melihat binatang buas khusus yang ditugaskan untuk melindungi puncak gunung itu sendiri. Mereka terkejut melihatnya. Saat pemimpin sekte Zheng Yuandong mengawal Bai Xiaon ke tepi utara, para murid di sana dengan cepat memperhatikan. Beberapa bahkan menyadari bahwa ini adalah musuh utama Ban Utara yang bangkit dalam pertempuran yang dipilih. 4 penguasa puncak Ban Utara muncul untuk menawarkan salam kepada pemimpin sekte, membawanya ke aula besar di puncak Ghost Fang untuk membahas hal-hal tertentu. Bai Xiaon ditinggalkan di luar aula. Tentu saja, kabar kedatangannya menyebar dengan cepat. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, hampir semua orang di sekte luar dan dalam di tepi utara semua tahu apa yang terjadi. Apakah kamu mendengar? Penjahat Bai Xiaon telah datang ke tepi utara. Bai Xiaon. Dia adalah musuh utama Bank Utara. Aku tidak percaya dia berani datang ke sini. Hahaha. Ini sebenarnya adalah hal yang baik. Suatu hal yang luar biasa. Aku mendengar alasan dia dipindahkan ke sini adalah karena dia menyebabkan bencana besar dengan ular di 10.000 lembah ular. Seharusnya dia memiliki beberapa kemampuan mistis untuk membuat semua orang gila dimanapun dia pergi. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu tidak akan ada gunanya. Dia ada di tepi utara sekarang. Jika dia pikir dia naga, kami akan menunjukkan kepadanya bahwa dia hanyalah cacing. Jika dia mengira dia adalah harimau,
Kami akan menunjukkan kepadanya bahwa dia hanya haus secat. Dia menimbulkan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tepi utara dalam pertempuran yang dipilih, tetapi surga memiliki mata. Pemimpin sekte pasti membawanya ke sini sehingga Bai Xiaon akhirnya bisa belajar konsekuensi dari memprovokasi Ban Utara. Ketika berita tersebar, semua murid dari 4 puncak gunung di tepi utara mulai bersorak kegirangan. Mengepalkan tangan mereka erat-erat, mereka menatap dengan mengancam ke puncak-puncak Ghost Fang. Mereka sudah bersiap untuk membuat hidup seperti neraka bagi Bai Xiaon. Itu terutama berlaku bagi para murid yang benar-benar bertempur dalam pertempuran terpilih. Saudara kandung Gongsun, Susong, dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka telah berada dalam meditasi terpencil sejak kembali, dan semuanya telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Bai Xiaon berdiri di luar aula besar di puncak Ghost Fang, menatap binatang-binatang yang terbang di udara. Salah satunya adalah Phoenix 7 warna, mengejutkan dalam penampilan, yang menyebabkan semua burung lain bersujud dalam ibadah ketika sudah dekat. Itu melonjak dalam lingkaran lebar di sekitar tepi utara beberapa kali sebelum terbang ke Iris Petal Peak, di mana ia menghilang. Bai Xiaon terus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Saat ini, ada 4 murid puncak Ghost Fang di daerah itu, semua menatapnya dengan dingin. Permusuhan dan kemarahan mereka bisa diraba. Jelas, mereka tidak ingin Bai Xiaon ada di sana. Bai Xiaon menguap dan menggosok matanya. Mengingat berapa lama murid-murid puncak Ghost Fang telah menatapnya, dia akhirnya memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Bagaimanapun, ini akan menjadi rumahnya di masa depan. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, jika kamu terus menatapku seperti itu, sekte keponakan, aku akan merasa malu. Satu-satunya respons terhadap kata-katanya pada bagian dari para murid puncak Ghost Fang adalah bahwa tatapan mereka semakin tajam, seperti pedang terbang yang bergerak ke jantung Bai Xiaon. Bai Xiaon merasa sedikit canggung, tetapi dia tahu bahwa dia adalah senior mereka, jadi dia tertawa dan berkata, kita semua adalah sesama murid. Jangan seperti itu. Ayo, aku akan menceritakan sebuah kisah lucu kepada kamu. Satu kali. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tatapan mereka berubah menjadi lebih menakutkan. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk memulai dengan kaki kanan, tetapi yang mereka lakukan hanyalah terus menatapnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Seiring waktu berlalu, dan semua murid di puncak Ghost Fang mendengar bahwa musuh utama Ban Utara, Bai Xiaon, telah tiba, semakin banyak orang mulai terbang ke arahnya. Ketika mereka melakukannya, kebencian tampaknya menumpuk kebencian, dan mereka mulai berteriak dengan marah. Bai Xiaon, beraninya kamu datang ke tepi utara. Kami akan menunjukkan kepada kamu apa yang terjadi pada orang yang berani menyinggung kami. Sialan. Satu pandangan padanya dan aku tidak bisa tidak memikirkan nasib tragis dari tetua Brother Bei Hanlai. Turunkan dia. Saat berteriak marah semakin keras, Bai Xiaon beringsut mundur dengan gugup. Dalam benaknya, mereka bertindak sedikit berlebihan, dia tidak mengesankan. Bahkan ketika dia mundur, dengusan dingin tiba-tiba bergema keluar dari dalam aula. Ada apa dengan raket? Bai Xiaon, masuk. Para murid segera menekan kemarahan mereka, tetapi tatapan mereka tetap sedingin es seperti sebelumnya. Rambut Bai Xiaon berdiri tegak, namun, dia tidak merasa pantas untuk membiarkan dirinya menjadi sangat mudah. Menatap tajam ke arah kerumunan, dia memakai postur bangga saat dia berjalan ke aula. Pemimpin sekte Zheng Yuandong menduduki kursi kehormatan, dengan 4 penguasa puncak duduk di kedua sisinya. Mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan untuk Zheng Yuandong, dia mendesah dalam hati. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa Bai Xiaon telah menyebabkan adegan seperti itu setelah baru saja tiba. Bai Xiaon, aku sudah membahas masalah dengan 4 penguasa puncak Bang Utara. Kami telah mengatur agar kamu melayani sebagai penjaga kehormatan Beast Conservatory. Selain merawat binatang buas, kamu dapat mengamatinya sebagai bagian dari budidaya kerajaan Water Swamp kamu. Semoga kamu dapat menciptakan semangat esensi kehidupan kamu dengan cepat. The Beast Conservatory bukan bagian dari puncak gunung, terletak di sisi lain pegunungan dengan jurang binatang kuno. Kamu tidak boleh nakal dan nakal di sana. Kamu harus bekerja dengan rajin dalam berkultivasi dan menghargai kesempatan ini. Memberikan tatapan penuh makna pada Bai Xiaon, ia mengalihkan perhatiannya ke 4 penguasa puncak. Saudaraku junior agak nakal dan nakal. Jika dia melakukan sesuatu yang ofensif, rekan-rekan Taois, tolong hukum dia sesuai keinginanmu. Keempat penguasa puncak tersenyum, dan kemudian berbasa-basi lagi dengan pemimpin sekte. Akhirnya, Zheng Yuandong meninggalkan tepi utara dan kembali ke Gunung Daoset. Bai Xiaon ditinggalkan di aula besar dengan 4 penguasa puncak. Setelah mengamatinya sejenak, wanita tua dari Iris Petal Peak berbicara dengan nada suara yang keras. Bai Xiaon, tepi utara berbeda dari tepi selatan. Kami memiliki aturan di sini, dan jika kamu melanggarnya, kamu akan dihukum berat.
Jika insiden 10.000 lembah ular terjadi di sini di tepi utara, kami akan mengikat kamu di atas sungai Heavenspan di tebing Gunung Daoseet selama 10 tahun. Dan itu akan dianggap hukuman ringan. Dengan itu, dia melemparkan liontin batu giok kepadanya, yang berisi semua informasi tentang aturan sekte. Merasa sedikit gugup, Bai Xiaon hanya menganggukkan kepalanya dan mencoba terlihat semenarik mungkin. Empat penguasa puncak saling bertukar pandang, lalu tidak membayar Bai Xiaon lagi. Seorang murid sekte batin dari puncak Ghost Fang ditugaskan untuk mengawalnya ke Beast Conservatory, di mana semua orang bubar. Murid sekte batin yang memimpinnya adalah seorang pemuda berwajah panjang dengan pipi bopeng. Dia memiliki penampilan yang sangat menakutkan, dan menatap dingin ke Bai Xiaon sepanjang jalan, tidak berbicara sepatah kata pun. Berkedip melihat cara pemuda itu memperlakukannya, Bai Xiaon mengikuti saat mereka berjalan melalui tepi utara. Cukup banyak orang yang menatapnya di sepanjang jalan, dan tidak satupun dari mereka yang tampak ramah. Bahkan beberapa murid sekte luar memandangnya dengan permusuhan terbuka. Bagi mereka, dia jelas orang luar. Karena itu, dan karena apa yang dikatakan wanita tua itu di aula besar, Bai Xiaon merasa sangat khawatir. Dia sudah melewatkan hari-harinya di tepi selatan. Setelah waktu yang cukup lama untuk membakar setengah dupa, murid berwajah panjang itu membawanya ke sebuah lembah di belakang puncak gunung di tepi utara. Itu adalah area besar yang ditutupi oleh formasi mantra. Vegetasi yang subur berlimpah, dan seruan sesekali berbagai binatang buas bisa terdengar. Yang lebih mengejutkan adalah jurang di tengah area hutan, yang memunculkan fluktuasi mengerikan yang mengubah semua yang ada di sekitarnya. Mata Bai Xiaon melebar saat melihat itu semua. Kemudian dia berbalik untuk melihat sebuah bangunan yang tidak terlalu jauh di kejauhan, yang merupakan stasiun penjaga kehormatan. Itu memiliki prasasti batu yang didirikan di depannya, di bawahnya berdiri seorang murid sekte batin yang kurus, jelas menunggu di sana untuk menemui mereka. Pemuda berwajah panjang itu tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Bai Xiaon sepanjang waktu. Setelah mendekati murid kurus itu, dia dengan singkat menjelaskan apa yang dilakukan Bai Xiaon di sana. Murid kurus itu menatap dingin ke Bai Xiaon, lalu mengeluarkan selip batu giok dan menyerahkannya kepadanya. Aku San Wen, katanya. Slip batu giok ini memiliki detail tentang semua 981 binatang buas yang hidup di sini. Masing-masing dan setiap harta adalah harta berharga dari Bank Utara. Jika ada di antara mereka yang hilang, kamu akan bertanggung jawab. Dengan itu, San Wen pergi bersama pria muda berwajah panjang itu. Bai Xiaon terbatuk dengan datar pada interaksi yang bermusuhan, tetapi tidak membawanya ke hati. Dia melihat-lihat stasiun penjaga kehormatan dan menemukan bahwa itu bahkan tidak sebanding dengan gua abadi yang dihancurkannya di Fragrant Cloud Peak. Namun, itu lebih baik daripada tempat tinggal murid sekte luar, jadi dia tidak bisa mengeluh. Wanita tua itu mengatakan bahwa Ban Utara membayar banyak perhatian pada aturan sekte. Mungkinkah aturan di sini berbeda dari Bank Selatan? Wow, aku perlu memperhatikan mereka. Aku pasti tidak ingin ada yang rusak karena kecelakaan. Chapter 119. Setelah hening sejenak, dia membuat keputusan. Aku datang ke tepi utara untuk belajar. Aku harus tetap low profile. Dengan itu, dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalam batu giok yang diberikan San Wen padanya. Segera setelah itu, hampir 1.000 lampu bercahaya muncul di benaknya, yang masing-masing adalah salah satu binatang buas yang terletak di daerah itu. Jadi, aku seharusnya merawat binatang-binatang ini. Segera, matanya mulai bersinar. Apakah itu karena pengetahuannya tentang 5 volume makhluk roh, atau pertempurannya yang menakjubkan dengan yang lainnya dipilih dari tepi utara? Dia sangat tertarik dengan binatang buas di sini. Melihat bahwa langit biru mulai berubah menjadi ember malam, dia bergegas keluar. Panggilan binatang buas bisa terdengar di dalam hutan. Saat itu musim semi, dan semuanya hidup dan penuh energi. Angin sepo-sepo bertiup kencang, membawa aroma bunga. Menggunakan selip giok, Bai Xiaon mulai menjelajahi hutan dan mencari binatang buas. Binatang buas besar. Naga puting beliung. Organ mereka dapat digunakan sebagai dasar obat-obatan roh tingkat 4. Apakah itu? Ming Cloud Mist. Tidak hanya mereka sangat cepat, bulu mereka dapat diubah menjadi alat magis pertahanan. Semakin Bai Xiaon melihat sekeliling, semakin bersemangat dia. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat secara pribadi beberapa hewan yang hanya dia pelajari dalam 5 volume makhluk roh. Melihat gambar dan melihatnya dalam kehidupan nyata adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Sudah, penguasaannya terhadap 5 volume makhluk roh tumbuh. Dia melihat seekor monyet setinggi 6 meter, seekor beruang besar yang dapat berbaur dengan lingkungannya, seekor harimau bersayap ganas, dan bahkan seekor terenggiling sepanjang 30 meter yang melaju tepat di depannya. Semua binatang buas itu liar di alam, dan awalnya memperlakukannya dengan permusuhan. Tetapi ketika mereka merasakan aura pada selip gioknya, mereka berhenti memperhatikannya. Bai Xiaon memandang sekeliling dengan penuh semangat pada semua binatang buas. Segera,
Dia menyadari bahwa batu giok itu membuatnya sehingga para hewan tidak peduli padanya, bahkan yang paling ganas sekalipun. Saat itulah dia mulai mencoba mendekati mereka. Namun, mereka bereaksi dengan jengkel ketika dia terlalu dekat. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa dia tidak akan mencoba untuk mendorong sesuatu terlalu jauh. Ketika malam tiba, dia kembali ke stasiun penjaga kehormatan. Keesokan paginya subuh, dia bangun pagi-pagi. Menggunakan slip giok sebagai panduannya, ia terbang ke sana-sini di hutan, mengamati binatang. Waktu berlalu. Segera, Bai Xiaon telah berada di tepi utara selama setengah bulan. Selama waktu itu, dia tidak pernah meninggalkan konservatorium binatang, dan dengan demikian, tidak peduli berapa banyak murid lain yang ingin menimbulkan masalah baginya, mereka tidak dapat melakukannya. Setengah bulan itu adalah waktu yang tepat bagi Bai Xiaon. Setiap hari, dia dengan gembira pergi keluar untuk mengamati binatang secara pribadi yang telah dia pelajari dalam 5 jilid makhluk roh. Dia sudah mulai menyadari betapa aspek-aspek tertentu dari ramuan obatnya kurang. Sebelumnya, aku hanya fokus pada tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Aku bahkan tidak pernah memikirkan ramuan makhluk roh. Dengan menambahkannya, aku dapat membuat lebih banyak transformasi dalam pengobatan aku. Pasangan itu dengan teknik saling melengkapi dan menekan, dan ramuan aku akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat ini, dia terbang dengan penuh semangat melalui hutan ketika dia melihat seekor harimau terbang, berbaring di tanah terengah-engah. Salah satu kakinya terluka dan berdarah, rupanya terluka saat berburu. Ketika Bai Xiaon bergegas, harimau terbang mengeluarkan raungan yang kuat. Namun, Bai Xiaon berhasil mendorong tangannya ke punggungnya, memastikan bahwa itu tidak bisa bergerak bahkan jika itu mau. Bagaimanapun, kekuatan tubuh dagingnya menakutkan, bahkan dibandingkan dengan harimau terbang. Jangan bergerak, aku akan membantumu dengan luka itu. Bai Xiaon dengan cepat membersihkan lukanya, dan kemudian menaruh bubuk obat di atasnya. Akhirnya, dia melepaskan harimau itu. Itu terbang ke udara, dan kemudian meraung di Bai Xiaon. Namun sesaat kemudian, ia terlihat kaget dengan kakinya yang sebelumnya terluka. Dengan pandangan terakhir pada Bai Xiaon, itu terbang ke kejauhan. Tersenyum, Bai Xiaon menyaksikannya terbang. Setelah selesai mengamati binatang-binatang itu, ia kembali ke kediamannya. Di atas, langit mulai tumbuh gelap. Berdiri di sana, dia mengambil sebuah kotak kayu dari tasnya. Setelah membukanya, ia menghasilkan benih seukuran kepalan tangan yang berdenyut dengan kekuatan hidup yang kuat, hampir seperti detak jantung. Bahkan mungkin untuk melihat sesuatu menggeliat di dalam. Beas Bird Seed. Gumamnya, matanya bersinar cerah. Dia telah memperoleh item ini kembali ketika klan Luo Chen telah mengubah pengkhianat. Itu ada di dalam tas memegang salah satu pembudidaya klan Luo Chen. Tentu saja, itu adalah barang legendaris di dunia kultivasi. Pada tahun-tahun berikutnya, Bai Xiaon telah melakukan beberapa penelitian ke dalam item tersebut, dan telah belajar dari 5 volume makhluk roh bahwa jika menyerap intisari dari satu atau lebih binatang buas, secara alami dapat melahirkan keturunan-keturunan dari mereka yang sangat binatang buas. Kembali di tepi selatan, Bai Xiaon telah mempertimbangkan bagaimana rasanya memiliki binatang buasnya sendiri, tetapi tidak pernah mampu memenuhi semua persyaratan. Namun, sekarang dia ada di tepi utara, dia melakukannya. Benih Beas Bird dapat melahirkan bayi binatang buas. Namun, binatang buas biasa tidak cocok untuk aku sebagai murid prestise dan saudara muda pemimpin sekte. Aku perlu merawat Beas Bird Seed ini dengan sangat hati-hati. Setelah mekar, aku akan mengumpulkan intisari dari semua binatang yang paling kuat. Dengan begitu, ia akan melahirkan binatang buas yang mewarisi pakaian kuat semua binatang buas. Ini akan menjadi belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno, dan sesuatu yang tidak akan ada yang melihat di masa depan. Itu akan menjadi binatang perang pamungkas. Mata bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan merasa dalam semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengambil kotak kayu itu kembali ke halaman belakang stasiun penjaga kehormatan. Di sana, dia telah membuat taman kecil untuk menumbuhkan tanaman roh, yang terletak di dalam formasi mantra pelindung stasiun penjaga kehormatan. Dia bahkan telah melakukan peningkatan roh 3 kali lipat di tanah roh, hanya untuk aman. Dia dengan hati-hati mengubur benih Beast Bird di tanah, matanya bersinar dengan antisipasi. Menurut informasi dalam 5 volume makhluk roh, tidak akan terlalu lama bagi Beast Bird Seed untuk tumbuh. Dia tinggal di taman sambil melihat tempat di mana dia menanam benih sampai malam tiba. Ketika hari sudah gelap, dia pergi. Namun, beberapa saat kemudian, dia kembali. Hanya setelah memeriksa bahwa pertahanan formasi mantra sudah beres, akhirnya dia kembali ke dalam. Dia tidak beristirahat dengan baik malam itu, dan sering keluar untuk memeriksa tempat dia menanam benih. Setengah bulan berlalu sebelum dia akhirnya berhasil mengendalikan kegembiraan dan antisipasi, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengamati binatang buas. Selain itu, ia memiliki rutinitas kultivasi hariannya, dan mempelajari aturan sekte. Kadang-kadang,
murid-murid tepi utara lainnya akan muncul di Beast Conservatory. Mereka akan membayar beberapa poin tepat pada prasasti batu untuk kesempatan mengamati binatang buas, atau mencoba mengikat mereka sebagai binatang buas pertempuran. Namun, Bai Xiaon menjaga halaman belakang di bawah penjagaan ketat. Dia bahkan telah membuat beberapa penyesuaian pada simpul pembentukan mantra untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa menginjak-injak kebun. Waktu berlalu. Setengah tahun berlalu dengan tenang dan damai. Selama waktu itu, Bai Xiaon tidak pernah keluar dari Beast Conservatory bahkan sekali. Dia menghabiskan sepanjang hari di hutan, dengan binatang buas sebagai sahabatnya. Dia merawat beberapa luka di antara mereka, dan bahkan membuat beberapa pil obat sederhana untuk mereka yang mendapatkan ki dan darah mereka memompa dengan sehat. Karena perawatan konstan Bai Xiaon dan pil obatnya, binatang buas segera mulai mengembangkan hubungan yang baik dengannya. Ketika mereka tumbuh lebih menerima, menjadi lebih mudah untuk mendekati mereka lebih dekat dan mengamati mereka secara lebih rinci. Meskipun dia tidak mengikat salah satu dari mereka, mereka menjadi sangat mirip dengan binatang buas, dan akan mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan. Suatu hari ketika dia berjalan-jalan di hutan, 3 murid tepi utara mendekati prasasti batu di luar pos jaga kehormatan. Setelah membeli waktu selama 3 hari di Beast Conservatory, mereka memasuki hutan. Salah satunya adalah penjaga kehormatan sebelumnya, murid sekte batin Sanwen, yang telah menyerahkan tugasnya kepada Bai Xiaon setengah tahun sebelumnya. Dia diapit oleh 2 murid sekte luar, satu laki-laki dan satu perempuan. Murid laki-laki itu pendek dan tampan, sedangkan murid perempuan masih muda, dengan tubuh montok dan wajah yang cantik. Melihat sekeliling dengan penuh semangat, wanita muda itu berkata, terima kasih, Tetua Brother Sun. Dengan kamu di sini, aku jauh lebih percaya diri dalam mendapatkan binatang buas aku sendiri. Dia menatap Sanwen dengan kekaguman terbuka. Ya, itu benar, kata murid laki-laki pendek, sama-sama bersemangat. Tetua Brother Sun adalah murid sekte batin, dan melayani sebagai penjaga kehormatan di Beast Conservatory selama beberapa tahun. Dia mahir mengendalikan binatang buas di sini. Aku yakin mereka semua ingat persis siapa dia. Aku pikir kamu sedikit melebih-lebihkan, jawab Sanwen, meskipun ia tampak sangat senang. Meskipun benar bahwa aku dapat memerintahkan banyak binatang buas di sini. Jika kamu melihat yang kamu sukai, aku akan melihat apa yang bisa aku lakukan. Aku yakin setidaknya aku bisa memberi kamu sedikit usaha. Namun, kamu harus ingat bahwa ada 10 binatang buas khusus di sini dengan emosi yang berapi-api. Misalnya, ada beruang Sky Flame, Keranik Stalker, harimau terbang merah, dan yang lebih parah, Juggernaut gunung berlapis. Terkadang, orang perlu berhati-hati bahkan ketika mereka datang ke sini dengan perlindungan. Ingatlah untuk tidak memprovokasi binatang buas manapun. Ketika Sanwen memandang murid perempuan itu, hatinya sedikit melonjak, tetapi di dalam hati, dia menghela nafas. Ada banyak keuntungan di bawah meja yang bisa diperoleh di Beast Conservatory, terutama jika kamu ditempatkan di sana. Kamu dapat membantu orang menemukan hewan buas yang tepat menggunakan slip giok, dan bahkan dapat membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mengikat mereka. Jika dia memiliki jalannya sendiri, dia tidak akan pernah meninggalkan jabatannya. Namun, sekte itu tidak memberinya pilihan lain selain menyerahkannya kepada Bai Xiaon, keputusan yang dia benci. Memikirkan hal-hal ini, dia memimpin 2 murid lainnya ke dalam hutan, dan tak lama, mereka telah melihat beberapa binatang buas. Banyak dari mereka datang ke Sanwen ketika dia memanggil mereka. Jelas, mereka masih mengingatnya. Bagaimana dengan rusa kiwi ini? Bagaimana dengan Cloud Mouse terbang itu? Itu dianggap sebagai salah satu dari 600 binatang buas teratas di sini. Ingin. Kalian berdua memiliki keberuntungan yang cukup bagus. Mustang bertaring tajam ini berada di peringkat 300 teratas. Ketika aku pertama kali melihatnya, bertahun-tahun yang lalu, bahkan hampir tidak sebesar ini. Itu adalah kupu-kupu api menari. Hahaha. Itu ada di 300 teratas, dan bisa mengeluarkan sihir halusinasi. Apakah kamu menginginkan yang itu? Saat mereka berjalan, kedua murid memandang Sanwen dengan kekaguman yang berbatasan dengan ibadah. Banyak binatang buas di daerah itu, setelah melihat dia, akan menghentikan apa yang mereka lakukan, seolah-olah mereka hanya menunggu untuk diikat. Murid laki-laki dengan penuh semangat memilih Mustang bertaring tajam, tetapi murid perempuan itu sedikit ragu-ragu sebelum meninggalkan kupu-kupu api menari. Dia menoleh ke Sanwen, jelas berharap untuk mendapatkan binatang buas yang lebih baik. Tetua Brother Sun, apakah ada yang masuk dalam 200 teratas? Jangan membidik terlalu tinggi, dikata Sanwen dengan nada serius. Battle Beast di 200 teratas sangat sulit dijinakkan. Bahkan setelah melayani sebagai penjaga kehormatan di sini selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berhasil memerintahkan mereka. Aku yakin penjaga kehormatan yang baru belum sepertiga berhasil seperti aku. Di semua sekte, tidak ada satupun murid ki kondensasi yang bisa menjinakkan hewan seperti itu. Kamu berdua harus berhati-hati tentang binatang buas mana yang coba kamu kendalikan.
Ini bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Kamu, sebelum dia bisa selesai berbicara, mata wanita muda itu melebar, dan dia menunjuk dengan penuh semangat ke arah batu besar di dekatnya. Tetua Brother Sun, cepat, lihat ke sana. Itu adalah harimau terbang. Dengan asumsi bahwa sejak Sun Wen bersamanya, dia tidak perlu khawatir, dia mulai melakukan gerakan mantra tanpa berpikir tentang itu. Seketika, kekuatan perdukunan dari ban utara dilepaskan, dan mulai menembak ke arah harimau terbang. Ketika Sun Wen berbalik, dia melihat seekor harimau bersayap duduk di batu terdekat, menatap mereka bertiga dengan dingin yang kejam. Harimau terbang merah. Sialan. Biasanya tidak muncul di sini. Itu adalah salah satu dari 10 binatang buas pertempuran. Matanya melebar, dan kemudian dia menyadari bahwa murid perempuan itu mencoba untuk melemparkan sihir perdukunan padanya, dan hatinya bergetar. Meraih 2 murid sekte luar, dia jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Dia hanya memimpin 2 murid sekte luar ke daerah di mana binatang itu relatif jinak. Sekte itu menginginkan binatang buas untuk mempertahankan sifat liar mereka, dan karena itu, konservator buas bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya, terutama bagi para murid sekte luar. Biasanya, mereka hanya akan datang ketika dikawal oleh seseorang dari sekte batin. Harimau terbang itu melompat berdiri dan meraung sekuat guntur. Ketika kekuatan perdukunan menghantamnya, kekuatan itu langsung bubar. Namun, mata harimau itu memerah saat ditembakkan ke arah kelompok 3. Tidak baik. Terkejut, Sun Wen hanya bisa menonton ketika harimau itu terbang ke udara, menyebabkan angin bertiup ke segala arah ketika kekuatan yang setara dengan tingkat ke-9 Ki kondensasi naik. 2 murid sekte luar terkejut, dan sudah gemetaran ketakutan. Sun Wen mengertakkan gigi dan mengeluarkan selip batu giok untuk meminta bantuan. Namun, pada saat itulah suara terkejut bisa terdengar dari kejauhan. Tiger, berhentilah bersikap begitu nakal. Turun, nak. Chapter 120. Begitu suaranya bergema, harimau terbang yang agresif itu bergidik, dan kemudian segera jatuh ke tanah, menendang awan debu yang signifikan. Di sana ia berbaring, ekor bergoyang-goyang, lidahnya menjulur keluar dari mulutnya, memandangi sosok besar yang mendekat dari kejauhan. Itu adalah terenggiling raksasa, panjangnya 30 meter, dengan mata hijau dingin dan aura yang kejam. Perkembangan ini terjadi begitu cepat sehingga Sun Wen hanya ternganga kaget, dan 2 murid sekte luar di belakangnya tersentak. Murid perempuan itu benar-benar kaget. Melihat harimau terbang tiba-tiba menjadi sangat patuh, hanya untuk mendapatkan terenggiling besar, membuatnya bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar terjadi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana harimau terbang yang menyebabkan kakaknya, San, melarikan diri dengan kecepatan tinggi dapat dipesan dengan satu kalimat. Penampilannya yang menawan saat ini sangat kontras dengan keganasan brutal yang telah ditunjukkannya beberapa saat sebelumnya. Salah satu dari 10 binatang pertempuran besar. Guma murid laki-laki sekte luar. Melihat terenggiling yang sangat besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Berlapis, gunung, raksasa. Sun Wen juga terkejut dengan melihat terenggiling besar. Bahkan tekanan belaka yang terpancar darinya mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah orang yang dilihatnya duduk di punggung terenggiling. Ini kamu. Dia tersedak. Bertengger di punggung terenggiling adalah Bai Xiaon. Ketika terenggiling mendekat, ia bangkit dan melompat ke udara, mendarat di sebelah harimau terbang dan menendang kepalanya. Apakah kamu berkeliling menakut-nakuti orang lagi? Kata Bai Xiaon, terdengar marah. Harimau terbang itu berkedip, lalu menundukkan kepalanya dan menjilat kaki Bai Xiaon. Sun Wen merasa seolah-olah otaknya disambar petir, dan 2 murid sekte luar di belakangnya terperangah. Maaf, teman-teman, kata Bai Xiaon. Tiger tidak seburuk itu. Dia sedikit nakal dan suka menakut-nakuti orang. Tiger, kamu minta maaf instan ini. Dengan itu, dia memberi tendangan lembut kaki harimau terbang. Terlihat sedikit kesal, harimau terbang itu menoleh ke arah Sun Wen dan menderu. Meskipun tidak mengaum di atas paru-parunya, masih terdengar seperti guntur, dan menyebabkan Sun Wen dan yang lainnya gemetar ke dalam. Bai Xiaon memandangi kelompok 3, dan berpura-pura bahwa dia tidak mengenali Sun Wen, meskipun dia mengenalnya. Sambil tersenyum, dia berkata, ya apakah kalian di sini untuk memilih binatang buas? Ya, kita di sini untuk memilih binatang buas. Kata murid perempuan itu, menelan ludah, ketakutan berkedip-kedip di matanya saat dia melihat Bai Xiaon. Fakta bahwa binatang buas pertempuran yang menakuti kakaknya, San, bisa menjadi semenarik anak-anak kecil benar-benar menakutkan. Ah, begitu, jawab Bai Xiaon. Yah, mungkin kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Sebaiknya aku bantu kamu. Bersihkan tenggorokannya, dan terlihat sangat antusias, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan yang kuat. Saat deru bergema ke hutan, tanah mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, seekor kera besar muncul, berhenti tepat di depan Bai Xiaon.
Sambil menyeringai, ia memukuli dadanya dengan kepalan tangan dan melolong di bagian atas paru-parunya. Kamu berdiri di sana. Apie, jika Bai Xiaon, melambaikan tangannya, jika kamu bukan tipe mereka. Kera besar itu moped ke samping, dengan wajah tertunduk. Sun Wen gemetaran. Dia segera mengenali kera itu sebagai salah satu dari 10 binatang perang besar, kera Night Stalker yang ganas. Dia pernah secara pribadi menyaksikan kera Night Stalker ini menghancurkan kepala singa kayu. Itu adalah makhluk yang sangat eksplosif. Namun, di depan Bai Xiaon, itu jinak dan menawan, sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Sun Wen. Sesaat kemudian, seekor beruang besar menginjak-injak, berdiri dengan kaki belakangnya di depan Bai Xiaon dan kemudian mulai menari bolak-balik. Teddy, kami punya tamu, kata Bai Xiaon, mulai sedikit frustrasi. Tenang. Beruang itu memandang ke arah Sun Wen dan yang lainnya, dan mengeluarkan raungan yang kuat. Langit, beruang Sky Flame. Aku tidak percaya itu menari. Visi Sun Wen adalah berenang, dan pikirannya terhuyung-huyung dari gelombang kejut besar yang menghantamnya. Adapun dua murid sekte luar, betapapun terguncang mereka sebelumnya, mereka sekarang 10 kali lebih banyak, dan dipenuhi dengan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, tanah mulai bergetar lebih keras ketika satu binatang demi satu muncul. Segerombolan besar binatang buas berkumpul, tak satu pun dari mereka tipe jinak yang ditemukan Sun Wen sebelumnya. Semua binatang buas ini ganas dan menakutkan. Sun Wen dan murid-murid sekte luar langsung menjadi lemah di lutut. Adapun para murid sekte luar, wajah mereka pucat ketika sensasi krisis segera mengisinya dari kepala hingga kaki. Baiklah, jika Bai Xiaon, berusaha terdengar mendalam. Silakan pilih. Dia terbatuk ringan. Sun Wen benar-benar bingung. Dia tidak bisa membayangkan apa yang mungkin dilakukan Bai Xiaon untuk membuat semua binatang buas ini mengikuti perintahnya, dan hanya dalam setengah tahun saja. Fakta bahwa Sun Wen telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun membuatnya merasa pahit di dalam. Perbedaan tajam antara dirinya dan Bai Xiaon cukup buruk baginya, bahkan tidak perlu menyebutkan penyesalan mendalam yang dirasakan oleh murid laki-laki sekte luar. Dia mengagumi semua binatang buas yang hadir, dan dipenuhi dengan kepahitan bahwa dia telah memilih dengan sembarangan. Jika dia hanya menunggu sedikit lebih lama, dia mungkin telah bertemu dengan Brother Elder yang ajaib ini, dan tersandung nasib baik yang luar biasa. Tapi sekarang, dia tidak punya kesempatan seperti itu. Murid perempuan itu gemetar karena tidak percaya. Dia dengan cepat menunjuk ke sebuah condor hitam besar, yang menjerit menusuk. Biasanya, itu sangat kejam, tetapi di sekitar Bai Xiaon, itu berubah. Itu memungkinkan sihir perdukunan wanita muda itu mengalir ke dalamnya, perlahan-lahan mengikatnya. Perlahan-lahan mengikatnya. Setelah itu, perlu terbang di atas mereka di udara. Bai Xiaon tertawa, dan kemudian melambaikan tangannya. Seketika, sisa hewan buas menyebar, dan dia melompat kembali ke punggung Terenggiling. Terenggiling mengeluarkan raungan dan berbalik untuk membawa Bai Xiaon ke kejauhan. Hampir tidak mau percaya bahwa dia telah berhasil, wanita muda itu berseru, "Kakak, siapa namamu?" Bai Xiaon segera merasa cukup bangga dengan dirinya sendiri. Sambil mengangkat dagunya, dia secara alami mengambil posisi melankolis dari pahlawan yang kesepian. Sambil mengibas lengan bajunya, dia berkata, "Panggil aku Bai Xiaon." Menjepit tangannya di belakang punggungnya, dia berdiri di sana di atas terenggiling, rambutnya berayun tertiup angin, tampak agak tertekan. Setelah bertahun-tahun berlatih, ia menjadi sangat baik dalam mengasumsikan tampilan ini. Gambar yang dia lihat langsung dimasukkan ke dalam benak murid perempuan itu. Bai Xiaon. Mengapa nama itu terdengar sangat akrab? Rahang murid laki-laki itu jatuh, dan matanya melebar dengan rasa tidak percaya. Musuh dari Bang Utara. Murid perempuan itu tersentak, tiba-tiba teringat mengapa nama Bai Xiaon begitu akrab. Namun, tampaknya sama sekali tidak mungkin untuk mengkorelasikan musuh utama Ban Utara dengan sosok yang kesepian dan melankolis di depannya. Akhirnya, Sun Wen memimpin mereka keluar dari Beast Conservatory. Kembali di hutan, Bai Xiaon duduk di punggung terenggiling. Tanpa ada orang di sana yang memandangnya, dia melepaskan pandangan pahlawan yang kesepian dan mulai dengan bangga menyenandungkan sedikit nada. Pada saat yang sama, ia membuang pil obat kepada makhluk terdekat. Selain bagaimana ia dengan patuh merawat mereka, salah satu alasan binatang buas itu menjadi begitu patuh di sekitarnya selama setengah tahun terakhir adalah pil obatnya. Karena pil, binatang buas merasa lebih kuat dan lebih energik dari sebelumnya, menyebabkan mereka menyukainya dan semakin dekat dengannya setiap hari. Tentu saja, tidak semua binatang memiliki reaksi yang sama. Ada beberapa yang sangat berhati-hati. Namun, Bai Xiaon tidak peduli. Secara keseluruhan, setengah tahun hidupnya di Beast Conservatory merupakan salah satu kebahagiaan total. Baru-baru ini, Beast Birdseed miliknya bahkan tumbuh, membuatnya sangat bersemangat. Hal-hal baik terus terjadi satu demi satu.
Dia juga datang untuk menemukan bahwa kerajaan Water Swamp-nya sedang berkembang, dan meskipun roh esensi hidupnya belum muncul, teknik itu sendiri tumbuh lebih ganas. Dengan cara yang terjadi, Bai Xiaon memiliki perasaan bahwa budidaya kerajaan Water Swamp pasti akan mengarah pada penampilan roh esensi kehidupan. Hal utama yang dia ingin tahu adalah jenis binatang apa itu. Dia tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana rasanya memiliki Water Swamp Kingdom yang lengkap, sihir rahasia yang memiliki kaliber yang sama dengan Ghost Fangs Hound the Night. Dia juga bertanya-tanya seperti apa kekuatan pertempurannya. Dipenuhi dengan antisipasi, ia fokus pada kultivasi selama sebulan lagi. Pada saat ini, dia sudah berada di tepi utara selama lebih dari setahun. Meskipun ia tidak pernah meninggalkan konservatorium Beast dan tidak menonjolkan diri, cerita tentang dirinya menjinakkan binatang buas mulai menyebar di antara para murid di luar. Berita itu, serta cerita tentang perbuatan Bai Xiaon di masa lalu, menjadi salah satu topik percakapan paling umum di antara para murid Ban Utara. Adegan yang dimainkan selama pertempuran terpilih menyebabkan banyak murid untuk mengertakkan gigi. Memikirkan apa yang terjadi dengan Bei Hanlai membuat mereka merasa seolah-olah mereka ditikam dalam hati. Kemudian mereka akan melihat binatang perang mereka sendiri, dan rasa sakit itu akan menjadi bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Suatu hari, Bei Hanlai akhirnya muncul dari meditasi terpencil. Di sana dia berdiri di guanya yang abadi, dengan mata terbelalak saat dia melihat selip batu giok yang telah tiba setengah tahun yang lalu, memberitahukan kepadanya bahwa Bai Xiaon telah datang ke tepi utara. Sambil memamerkan giginya, dia menghancurkan batu giok itu. Bai Xiaon, penghinaan yang kamu timbulkan pada aku akan dibersihkan hari ini. Kamu mungkin kuat, tetapi aku telah membuat banyak kemajuan di tahun-tahun sejak itu. Kemajuan yang tidak pernah terdengar. Aku akhirnya mendorong Sunset Incantation aku ke tingkat ketiga. Aku tak terkalahkan di bawah yayasan pendirian. Basis kultivasinya meletus, dan itu berada di lingkaran besar tingkat ke-9 Ki kondensasi. Setelah provokasi yang intens dari tahun lalu, dia menjadi gila dengan kultivasinya, sampai dia berada dalam keadaan histeria yang hiruk-pikuk. Bai Xiaon. Bei Hanlai melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, keluar dari guanya yang abadi. Banyak orang memperhatikan apa yang terjadi, terutama saudara kandung Gongsun dan Susong. Sangat kuat. Dia benar-benar mendorong Sunset Incantation sampai ke tingkat ketiga. Tidak ada yang melakukan itu selama 1000 tahun terakhir. Dia sudah dewasa, tapi sekali lagi, kita juga. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia dibandingkan dengan saat itu. Siapapun yang mengalami tragedi seperti itu pasti akan menghidupkannya kembali setiap hari dan menjadi gila, sama seperti dia. Bahkan ketika terpilih mengamati Bei Hanlai dengan hati yang bergetar, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke salah satu lokasi paling populer di tepi utara, platform uji coba yang terletak di pusat. Platform percobaan sebenarnya adalah tangan batu cakar yang melekat pada patung binatang buas yang sangat besar. Patung itu sendiri setinggi 30 meter, ganas sampai ekstrim, dan bahkan tampak memancarkan udara pertempuran. Itu tampak seperti buaya tegak, ditutupi dengan sisik, dengan 3 baris paku tajam mengalir di punggungnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tangan cakar itu membentuk lebih dari setengah dari seluruh tubuhnya. Tangan kirinya agak terkikis dari angin dan hujan, tetapi tangan kanannya terentang seolah merobek langit. Platform percobaan adalah telapak tangan kanan itu. Patung itu ditemukan 4000 tahun yang lalu di jurang Beast Ancient Spirit Sector. Butuh sedikit kerja keras untuk mengekstraknya dan mengaturnya di lokasi saat ini, di mana ia menjadi platform uji coba populer Ban Utara. Saat ini, Bei Hanlai berdiri di platform uji coba, mata bersinar dengan keinginan untuk bertarung. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia melolong. Aku meletakkan semua poin jasa yang aku miliki. 37.000. Aku dengan ini menantang Bai Xiaon. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, peron percobaan mulai bergetar, dan udara terdistorsi saat derek kertas muncul. Tanpa penundaan sedikit pun, ia menembak dengan kecepatan tinggi ke arah Beast Conservatory. Platform jejak tepi utara adalah tempat yang sangat terkenal di Spirit Stream Sect. Bahkan para murid di tepi selatan telah mendengarnya. Menurut aturan platform uji coba, siapapun dapat membayar sejumlah poin prestasi untuk mengeluarkan tantangan kepada siapapun di tepi utara. Begitu mereka melakukannya, sebuah keren kertas akan muncul, yang akan terbang untuk memberitahu pihak lain tentang tantangan itu. Tantangannya akan tetap berlaku selama setengah tahun. Jika partai yang ditantang menerima, pertarungan akan segera dimulai. Jika pihak yang ditantang memenangkan pertarungan, mereka harus mempertahankan poin prestasi. Jika mereka kalah, tidak ada penalti poin pantas. Itu juga mungkin untuk menolak tantangan. Jika itu terjadi, maka setengah tahun kemudian, tantangan akan dibatalkan, dan poin prestasi akan dikembalikan ke penantang. Namun, selama periode setengah tahun itu, penantang tidak dapat menarik tantangan. Karena aturan itu, para penantang akhirnya berada dalam posisi yang sangat pasif. Namun, itu membuat semuanya adil.